wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitria Dewi dengan NIM 175130116. Di sini saya akan mencoba membahas atau menjelaskan salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika. Untuk tugasnya yaitu mereview salah satu artikel jurnal dari jurnal Mustaropa atau jurnal pendidikan matematika. Untuk hasil review tugasnya bisa kita saksikan pada video berikut. Untuk mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika yang dikerjakan oleh saya sendiri, Rizky Fitria Dewi, dengan NIM 175130116, Institut Pendidikan Indonesia, dengan dosen pengampu Eka Satya Aldila Afriansa MSc. Untuk judul yang saya review yaitu Perkembangan Mobile Learning baru Sikung berbasis Android pada materi bangun ruang sisi lengkung. Untuk autor yaitu Yesika Yusita Rahma, Danang Setiadi, Haldirida Mampau dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan alamat email sebagai berikut. Untuk nama jurnal yaitu Jurnal Musyarofa Jurnal Pendidikan Matematika dengan volume 9 nomor 3 September 2020 halaman 475 sampai 486 dengan nomor ISSN PISSN 20864280 EISSN 25278827. Untuk efektivitas judul artikel sudah sesuai dengan apa yang dibahas dalam artikel, informatif dan mudah dipahami, dan juga memberikan gambaran yang jelas dibahas dalam penelitian sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti dalam artikel tersebut. Untuk kandungan abstrak, yang pertama latar belakang, tujuan, ketiga metode, keempat hasil dan simpulan, kelima implikasi dan gambaran. Selanjutnya kata kunci, Android, bangun ruang sisi lengkung, media pembelajaran dan mobile learning. Untuk keterbacaan gambar dan tabel yang ada di artikel tersebut sudah bisa dipahami dan jelas pada setiap gambarnya. Namun ada beberapa tulisan yang agak kecil yang kurang jelas, tetapi masih bisa dipahami maksud tulisannya. Untuk penggunaan istilah dan kebahasaan, istilah-istilah dalam artikel sudah sesuai dengan standar baku KBBI dan kamus. Struktur kalimat sesuai standar baku dan paragraf tidak hanya satu kalimat. Untuk latar belakang, pembahasannya dari umum ke khusus. Pada paragraf awal dijelaskan seperti pengertian matematika, bangun ruang sisi lengkung, kesulitan yang dialami oleh peneliti yang diambil referensinya, dan pengertian mobile learning, meneruskan referensi penelitian orang lain. Untuk kecukupan state of the art-nya, artikel berhasil mengaitkan dengan pengetahuan terkini namun tidak mencantumkan state of the art. Untuk kejelasan gap analisisnya, artikel tidak mencantumkan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Untuk kejelasan tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan mobile learning sebagai sarana belajar dan membantu siswa dalam memahami materi penelitian. Pengembangan media pembelajaran berbasis Android dengan harapan dapat membantu siswa dalam memahami materi, bangun ruang sisi lengkung, dan membuat aplikasi menjadi menarik agar siswa tidak bosan untuk mempelajarinya.
Untuk metode penelitiannya yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian pembangunan atau research and development dengan model pengembangan EDI yang memiliki 5 tahap yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk hasil penelitiannya, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa media yang dikembangkan valid dan praktis. Hasil uji coba terhadap siswa menunjukkan bahwa media mampu meningkatkan pemahaman siswa. Untuk pembahasannya ada tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan atau development, ada tahap implementation dan tahap evaluation. Dari kelima tahap ini, pertama tahap analisis yaitu tahap kebutuhan, menunjukkan ada kebutuhan media pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk memahami materi dan berlatih mengerjakan soal latihan dengan media yang dibutuhkan tidak hanya membantu memahami materi, namun membantu siswa membangun semangat belajar dan meningkatkan rasa ingin belajar secara mandiri. Tahap kedua atau tahap desain dilakukan dengan merancang tema dan latar untuk mobile learning. Desain mobile learning membuat gambar yang menarik sehingga siswa akan tertarik untuk belajar. Untuk ketiga ada tahap pengembangan. Pengembangan mobile learning matematika ini dibuat menggunakan Unity dan CorelDRAW. CorelDRAW ini untuk membantu desain mobile learning, sedangkan Unity untuk membuat aplikasi media. Untuk tahap implementation, media ini diuji cobakan kepada 10 siswa kelas 9 SMP. Pada saat uji coba berlangsung, siswa diminta untuk mengisi angket respon siswa dengan cara menuliskan pendapatnya di angket yang sudah disediakan. Tahap kelima yaitu tahap evaluation. Pada tahap evaluation bertujuan untuk melihat sejauh mana mobile learning matematika berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa sebelum menggunakan media yang dikembangkan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pretest dan post-test. Untuk simpulan, artikel cukup menjawab tujuan penelitian dengan memperbaiki analisis atau penelitian yang sudah orang lain terlebih dahulu lakukan. Untuk daftar pustaka, penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan APA 6. Nisbah sumber acuan primernya 85% menggunakan acuan primer. Untuk derajat kemutahirannya yaitu 45% sampai 75% menggunakan rujukan mutakhir atau 10 tahun terakhir. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.